Lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Kasiop Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan. Pak Andi, kami melanjutkan perbincangan bersama dengan Adisti di Breaking News Kompas TV. Pak Andi. Iya. Iya, Pak Andi, sudah ada 2 jenazah korban yang saat ini sedang dalam proses identifikasi postmortem. Kita harapkan memang proses identifikasi ini bisa berjalan dengan lancar supaya jenazah korban ini bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga dimakamkan. Tapi kita ingin tahu juga cerita pada saat kedua jenazah ini ditemukan seperti apa di posisinya, kemudian di lereng gunung, bagaimana tingkat kesulitan untuk proses evakuasi terhadap 2 jenazah tersebut, Pak Andi. Oke. Untuk jenazah pertama, tim dari puncak melakukan rappelling sejauh sekitar 200 meter. Dan berjumlah 10 orang, itu bersama tim SAR gabungan juga dari Kopasgat. Setelah kami mencoba untuk melakukan evakuasi dengan sistem penarikan, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung, maka kita mencoba untuk opsi kedua untuk menggunakan heli. Menggunakan heli, namun kendala cuaca, maka dari itu kita menggunakan via darat untuk menuju ke Lampose. Setelah ke Lampose itu butuh 30 jam dengan rute yang cukup ekstrim, baru tiba di Lampose, ya, di mana terkendala dengan jaringan. Setelah itu korban kedua, kita mendapatkan korban di sore hari, namun kondisi cuaca dan malam angin kencang tidak, jadi kami putuskan untuk melakukan evakuasi pada esok hari pagi. Pada pagi kemarin kita sudah melakukan evakuasi sesuai dengan renov pada pukul 7, namun hujan cukup deras dan angin, maka proses evakuasi bisa dilakukan pada pukul 11, dan itu bertahap karena terkadang cuaca tiba-tiba maka membahayakan anggota. Maka dari itu, setelah proses itu, kami berhasil mengangkat korban korban kedua itu 17.15 dan langsung dievakuasi ke posko. Oke, jadi keduanya ini kami ingin konfirmasi lagi ditemukan memang di lereng pegunungan ya Pak ya, dengan kedalaman ratusan meter. 350 meter untuk korban kedua dan 200 meter untuk korban pertama. Oke, jadi keduanya ini ditemukan di lereng pegunungan di kedalaman 300 meter dan juga di kedalaman 250 meter dengan metode rappelling ya Pak ya, untuk proses evakuasi dari jet track. Oke, dari lereng menuju sampai ke ke puncak begitu, dan butuh waktu 30 jam untuk proses evakuasi bisa sampai ke pos ya Pak ya, karena memang tidak bisa mendarat helikopter karena memang terkendala cuaca. Ya, setelah itu untuk korban pertama di Lapuse baru kita mendapatkan tempat posisi yang bisa dilakukan penarikan dengan menggunakan hoist. Oke, itu yang kemudian kendala yang dihadapi begitu ya, karena memang di lereng pegunungan dengan kedalaman yang cukup dalam sekali
bahkan kedalaman 250 meter dan 300 meter. Untuk metode yang sama di hari ini, apakah masih terus dilakukan atau diupayakan oleh tim SAR gabungan atau kemudian ada metode-metode lainnya yang bisa dilakukan dengan penunjang tadi Anda sebutkan drone thermal dan juga helikopter jika memang cuaca ini bisa mendukung atau bersahabat? Ya, melihat dari kondisi kontur di bawah memang cukup rapat dan banyak memang ini lereng ini memang tidak dijamah oleh masyarakat. Jadi kontur hutan di dalam memang cukup rapat. Bagian kita jalan untuk bisa mengakses tempat-tempat tersebut. Termasuk juga vegetasinya ya Pak ya, berarti memang ini trek yang memang tidak pernah dijamah oleh pendaki atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Iya, memang ini lokasi tersebut memang tidak dijamah oleh masyarakat, tidak ada kebun di tempat tersebut. Oke, Pak, untuk proses pencarian sendiri Pak ya, selain melibatkan heli tadi, kemudian ada drone thermal begitu, apalagi yang dilakukan atau dioptimalkan dalam proses pencarian, karena ini kan juga berkejaran dengan waktu golden time yang kita saat ini masih kita tunggu. Iya, insya Allah kalau cuaca mendukung, kami karena melihat dari penemuan korban dan serpihan itu, kalau kita melihatnya itu sekitar 1 kilo sampai 3 kilo untuk ke Pak Andi? Oke, baik. Sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi kembali bersama dengan Kasih Op Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan. Pak Andi Sultan tadi sempat terputus, Pak Andi. Pak Andi bisa mendengar suara Adisti di studio, Pak Andi? Pak Andi? Iya. Ya, Pak Andi, bisa diceritakan jarak antara korban pertama dan juga korban kedua, ini jaraknya cukup jauhkah atau seperti apa? Kalau tadi kan Anda sebutkan ini ditemukan keduanya di lereng ya, di lereng pegunungan yang sangat dalam begitu, bahkan kedalaman 250 meter dan juga 300 meter. Tapi kemudian jaraknya apakah memang berdekatan atau memang begitu jauh Pak, jarak antara korban satu dan juga korban lain yang ditemukan? Jarak dari korban 1 dan korban 2 itu sekitar 500 sampai 600 meter. Kalau kita mengukurnya dari peta itu sekitar 500-an. Oke, jadi jarak korban 1 dan korban kedua yang ditemukan ini jaraknya 500 sampai 600 meter. Nah, untuk penemuan jarak korban 1 dan korban 2 ini di sektor berapa Pak? Tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada 5 sektor. Ya. Sektor badan pesawat, kemudian ada buntut pesawat dan juga beberapa sektor lainnya, Pak. Ya, kalau untuk sektor penemuan kedua, sayang sekali kami kembali terputus komunikasi bersama dengan Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan. Memang sedari tadi kita mengalami kendala komunikasi sinyal di wilayah yang bersangkutan. Pak Andi? Iya, masih Pak Andi, terdengar. maaf sekali kita tadi sempat terputus. Jadi untuk penemuan jenazah korban 1 dan kedua ini berada di sektor mana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, pas kalau korban 1 itu berada di sektor 1 di bawah tebing, dan untuk penemuan kedua itu ada di sektor 2 yang saat ini di dekat dari kepala pesawat. Oke, jadi ada jenazah 1 ini di sektor 1 dan jenazah 2 ini di sektor 2 ini dekat dengan posisi kepala pesawat ya Pak ya? Itu artinya Siap. itu artinya bisa pilot atau co-pilot, tapi walaupun itu kita tetap harus menunggu proses identifikasi dari tim forensik ya Pak ya? Ya, betul Mbak.
Termasuk ada ciri-ciri atau pakaian yang masih melekat yang diinformasikan oleh tim SAR gabungan yang pada saat penemuan ini barang-barang yang melekat kepada korban, Pak? Ya, untuk itu mungkin nanti dari pihak yang berwenang bisa menjelaskan untuk proses tersebut. Kalau kami dari tim SAR gabungan berfokus untuk melakukan pencarian. Oke, baik Pak. Ini kan tadi Anda sebutkan ya Pak ya, ada di sektor 1 dan juga sektor 2 soal penemuan jenazah korban ini dengan jarak 500 sampai 600 meter antara jarak kedua korban ini ditemukan. Bisa diceritakan Pak dari jarak tersebut apakah memang jauh dari permukiman warga atau seperti apa Pak? Atau perkebunan warga atau bagaimana? Atau memang sama sekali tidak terjamah oleh jalur trekking atau jalur pendakian? Ya, betul Mbak. Lokasi tersebut memang tidak terjamas. Yang kemarin kita juga sudah melakukan pencarian dengan dibantu dengan masyarakat pencari lebah untuk melakukan bisa masuk ke sektor-sektor yang kita curigai. Seperti itu, tapi sampai saat ini masih nihil. Dan hari ini kita akan mengulangi kembali untuk pencarian dengan metode tersebut. Oke, Pak, ini kan kalau tadi Anda sebutkan ada pengerahan heli untuk bisa mempercepat proses evakuasi jika memang nanti ada jenazah korban yang kembali ditemukan. Apakah memungkinkan helikopter untuk bisa mendarat di lokasi dengan vegetasi yang saya lihat memang cukup padat sekali oleh vegetasi dan juga lereng gunung yang curam. Memungkinkankah di sana pendaratan heli dilakukan? Untuk saat ini sampai saat ini kami melakukan drop personil dengan menggunakan heli dengan rappelling turun ke bawah. Oke, jadi memang drop personil itu dilakukan dengan menggunakan helikopter, tapi kemudian ada metode rappelling dari helikopter turun menggunakan metode rappelling turun ke lokasi begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada pendaratan helikopter di lokasi di sana ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi Pak bersama dengan Kasih-Ops Basarnas soal. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kasih-Ops Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat bertugas kembali. Sehat selalu juga Bu. Saudara, informasi penting terkait dengan perkembangan proses identifikasi terhadap kedua jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.